Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Amar Padilla dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjawab tugas yang diberikan oleh Bu Sopila. Yang pertama, jelaskan fungsi negara beserta artinya. Fungsi negara secara umum ada 4, yaitu yang pertama, melaksanakan ketertiban atau law and order. Fungsi negara yang satu ini yaitu sebagai pengatur dan ketertiban suatu negara. Fungsi ini sangat penting, terutama untuk mencegah bentrokan maupun pertikaian antar warga. Fungsi pelaksanaan ketertiban ini hadir untuk mengatur masyarakat agar tercipta kehidupan bernegara yang baik dan sesuai dengan cita-cita negara. Yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini juga sangat penting, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan atau welfare state. Dalam hal ini, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup sejahtera, terutama di bidang ekonomi. Untuk itu, negara melakukan pembangunan di berbagai bidang, serta menjaga kestabilan perekonomian. Yang ketiga itu ada fungsi pertahanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Jadi, negara wajib melindungi rakyat, wilayah, serta pemerintahan dari berbagai ancaman seperti serangan dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Maka dari itu, penting bagi setiap negara mempunyai alat-alat dan personel keamanan yang terlatih dan tangguh. Yang keempat itu ada fungsi keadilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara adil dan tegas tanpa adanya kepentingan tertentu. Negara memiliki fungsi menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, bukannya justru lemah terhadap mereka yang memiliki uang serta kekuasaan. Karena dengan adanya hukum yang adil, akan tercipta negara yang tentram dan sejahtera. Soal nomor 2 itu, jelaskan perbedaan bentuk negara kesatuan dan serikat. Berikan pula contoh negaranya. Negara kesatuan adalah negara yang terpusat pada satu pemerintahan pusat saja, yang ada di ibu kota suatu negara. Sedangkan negara serikat adalah negara majemuk, yang dimana terdiri dari negara-negara bagian, dan mempunyai kewenangan sendiri yang berbeda-beda dengan pusat. Contoh dari negara kesatuan yang pertama itu ada Indonesia, Thailand, dan Jepang. Kalau negara federal, contohnya itu ada Amerika Serikat, Rusia, dan Brazil. Soal nomor 3, sebutkan hal-hal positif yang dapat kita teladani dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hal-hal yang kita harus teladani dari peristiwa tersebut yaitu yang pertama ada semangat nasionalisme dan patriotismenya yang sangat tinggi. Yang kedua, persatuan dan kesatuannya yang sangat kuat. Yang ketiga, kebersamaan dan tanggung jawabnya. Yang keempat, cinta terhadap tanah air. Yang kelima, saling menghargai. Dan yang keenam itu saling musyawarah dan mufakat. Sekian yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.